Tapi pendidikan sesuatu yang penting banget dan kalau saya rasa ini jadi basic juga bisa banget jadi basic. Meskipun agak mirip ya sebenarnya antara yang mau kita bahas sama satu kata temennya, empati, simpati. Iya betul. Kan. Terus kalau tadi saya ngobrol juga sama Kang Yuda Setiawan kan ini videografer kami ya. Di pagi hari ini sama Kak Elsa juga produser. Itu ini ada yang ngomong tuh empati. Yo berarti kepekaan gitu kayak gitu-gitu. Atau kayak gimana nih? Kalau gitu nggak usah kita lanjutkan udah selesai temanya. Saya tadi bahas gender juga tuh Mas Yuda ya. Berat pagi-pagi. Laki-laki biasanya tuh kita dibilang nggak peka. Jadi pingin denger kan empati tuh sebenarnya kayak gimana sih Ustazah? Baik. Terima kasih semuanya. Semoga hari ini sehat selalu. Karena Jumat berkah, maka yang belum Al-Kahfi silahkan maksimalkan Al-Kahfinya. Baik, dan Assalamualaikum untuk seluruh mitra muslim dimanapun. Hari ini saya sengaja mengajak Mbak Ave juga agak selalu semangat karena apa? Hari Senin nanti kita akan mulai lagi sekolah. Iya benar. Itu status ibu-ibu udah mulai keluar tuh. Makanya. Termasuk ibu saya. Mama saya udah mutuin sekolahnya adik saya yang paling kecil. That's good. Itu yang akan kita lakukan dan akan kita dibahas hari ini. Karena apa? Kemarin kan anak-anak itu dari TKB mau kelas 1. Kemudian baik itu yang SMP ke SMA juga, yang kuliah juga yang sedang gimana ya rasanya kuliah nanti dari SMA first time. Betul sekali, dan itu kan pasti nanti ada dinamika yang itu harusnya bisa kita siapkan dari sebelumnya. Betul. Karena apa? Dari background sekolah yang berbeda, dari guru-guru yang mungkin memiliki karakter yang pastinya sangat berbeda gitu kan. Mungkin lokasi rumah sama jarak sekolah udah beda, jadi ada penyesuaian kan. Yes, awalnya bisa ditempuh dengan jalan kaki, kemudian harus pakai sepeda ontel, habis itu sekarang harus mulailah dia memotivasi dirinya untuk berani bersepeda gitu. Kayaknya nggak ada yang nggak berani sepedaan nggak dulu. Maksudnya motor. Nah itu kan butuh satu kemampuan di mana anak itu mampu adaptasinya dengan baik. Kemudian nanti ketika dia melihat banyak sekali perbedaan yang ada di dalam lingkungan baru itu pun mereka harus siap dengan itulah. Ternyata pembahasan kita ini sudah sangat booming sebenarnya loh ya. Akhirnya saya search, kenapa itu kok empati ya? Empati bukan empati. Iya. Karena apa? Empati itu adalah dasar dari sebuah kemampuan agar kita mampu merasakan apa yang ada di sekitar dengan kacamata tidak hanya dari sendiri tetapi juga kacamata dari sekitar itu pun orang lain gitu kan. Jadi perspektifnya lebih luas ya. Yes, betul. Siap. Lah ini kalau tidak dilatihkan berarti kita akan ketinggalan untuk melihat emosi anak kita itu. Apakah dia perkembangannya normal atau butuh bantuan atau ya alami saja dia punya kemampuan yang ternyata nanti bisa tetap kita arahkan gitu. Oke, baik Ustazah. Tapi pentingnya itu sekarang kayak gimana sih? Karena kita melihat ya anak-anak ini kan Masya Allah ya perbedaannya itu mampu menyerap dengan baiknya itu kayaknya lebih meningkat deh. Terasa nggak sih Yes, yang udah memegang dari bertahun-tahun anak-anak? Iya, dan itu lebih banyak kemampuan visual yang luar biasa kuat. Sehingga saya sarankan orang tua di rumah, kita semua para pendidik untuk memberikan satu kesan terbaik memang harus melalui visualnya dulu yang nyaman gitu ya. Misalnya lingkungan sekolah yang harus diperbaiki, rumah yang kemudian bisa diubah. Awalnya kita meja belajarnya anak itu di sini diubah. Kemudian bahkan posisi TV mungkin di rumah yang awalnya di ruang mana kemudian digeser dikit, ngadepnya beda. Itu akan memberikan kesegaran baru. Itu. Apalagi kalau kemudian mulai dengan gaya baju. Itu kan macam-macam kan. Kemudian dan itu kita bisa menjadi salah satu pintu untuk bilang, "Nak, sekarang kita itu sudah mau masuk kelas 1. Kemarin kan TK, masih bisa kamu pakai yang misalnya selutut. Nah, sekarang itu mulai gede, kamu nanti disebut kakak, adikmu banyak, ada adik TKB, TKA, playgroup. Jadi kita itu sudah harus lebih bisa menjaga diri. Itu harus sudah ada di dalam pikiran anak-anak agar nanti dia ketika ketemu
di dalam lingkungan yang baru dia oh iya jadi kayak nyocokin puzzle gitu. Itu aja. Oh, Masya Allah. Itu. Jadi kita akan mengeluarkan iyanya anak-anak ini Yes, gitu ya. betul sekali. Betul sekali. Oke. Nah, tapi sebelum kita nanti juga mempelajari lebih dalam ya, atau bagaimana sih mengajarkan anak-anak ini untuk lebih berempati dan lain sebagainya, mungkin sebagai pembuka dulu buat mitra muslim dan juga para orang tua atau nenek kakek yang hari ini mendengarkan itu sebenarnya empati yang kayak gimana yang dibutuhkan di zaman sekarang. Karena ini zaman udah beda di zaman saya, di zaman papa mamanya, kakek nenek pasti beda dong. Yes, terima kasih pertanyaan ini luar biasa yang akhirnya membongkar satu kata yaitu emosi. Karena setelah empati itu lahir dari kemampuan anak untuk mengenal emosi. Dan emosi dasar anak itu ada 4. 1, marah. 2, bahagia, happy. Kemudian yang ketiga takut, insya Allah takut ya, karena mereka pasti dengan sesuatu yang baru tuh karena belum kenal maka takut. Kemudian yang penting lagi itu sedih. Ya. Ada orang tua itu yang punya prinsip begini, jangan sampai anakku tahu kalau aku sekarang sedih, jangan sampai anakku gitu kan, supaya selalu terlihat bahagia saja di depan anak. Tapi ternyata itu ada kelirunya, karena nantinya anak malah tidak tahu ketika dia merasakan sedih harus kemana dan referensi dari yang siapa yang kemudian akan meyakinkan bahwa dia tidak apa-apa ya ternyata aku sedih itu. Nah, sehingga memang empati yang dibutuhkan saat ini ketika dia mengenal emosi dirinya terlebih dahulu. Itu. Lah kalau dia nggak kenal emosinya dia, mana bisa dia kenal emosi orang lain? Betul. Dan ini insya Allah basic banget ya, Ustazah ya, supaya memang anak-anak kita ini nanti berjalan dengan masalah apapun gitu kan, karena kita nggak akan bisa jamin dia kayak jalan tol kan lurus-lurus aja. Betul sekali. Itu jadi bisa beradaptasi ya, balik lagi ya. Beradaptasi dan tetap luangkan waktu, luangkan pikiran bahwa anak-anak kita gitu berbeda dengan kita. Maka jangan pernah menuntut mereka menghadapi masalahnya sama seperti kita. Gitu. Oke, nanti deh jalannya kayak gimana, menerapkannya mungkin usia nanti lebih aplikatif ya di segmen yang kedua setelah jeda berikut ini. Jadi mitra muslim jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami dalam program Mozaik. Pendidikan kurikulum empati ya usia. Empati gitu ya. Ini gimana berarti kan sekarang kita udah masuk ke aplikasinya ya kepada anak-anak. Apalagi ini udah menjelang mereka ya ini tahun ajaran yang cukup baru buat mereka. Bisa aja ini ya yang kakak-kakak kelas naik lagi, terus kan rolling kelas, berarti temen-temennya baru lagi. Betul. Wali kelasnya biasanya beda lagi. Apa nih yang perlu disiapkan untuk anak-anak? Yang jelas sebelum ke anak-anak kita ngomong masalah sistem di sekolah masing-masing dulu ya. Karena insya Allah sekarang teman-teman yang berada di dunia pendidikan kayaknya lagi sibuk-sibuknya untuk menyiapkan ini. Minimal kita semua betul-betul nanti siap ketika menghadapi gelombang anak-anak yang baru hadir itu, masya Allah gitu kan, itu harus disiapkan. Jadi kita menyiapkan diri dulu, baru kita nanti bisa melihat kesiapan itu untuk diterapkan kepada orang lain. Kemudian para ayah dan bunda di rumah, ada baiknya juga loh, tidak apa-apa saya usulkan misalnya hari ini sama besok kan masih libur tuh, kemudian main-main ke sekolah yang nantinya Senin akan anak-anak masuk. Minimal kemudian anak-anak itu diajak, nah besok deh kita di sini, maka ini begini ceritanya biar ketika mereka datang itu tidak lagi menjadi satu keterkejutan yang akhirnya membuat dia belajarnya lebih lama gitu ya. Itu ada baiknya begitu supaya otaknya tidak terkaget-kaget dengan sesuatu yang baru. Karena saya yakin di setiap sekolah ketika liburan gitu kan pasti banyak pembangunan baru mungkin rolling kelas yang tadi Mbak Ave bilang gitu. Terus kemudian yang paling penting setelah untuk kita menyiapkan secara sarana prasarana, maka yang ini yang mungkin jarang kita lakukan, kenalkan
apa yang kita rasakan dulu ketika juga pertama kali menjadi murid baru. Jadi itu namanya saling belajar untuk mengisahkan emosi. Mama dulu itu memang sih ada rasa takutnya. Tapi ternyata ketakutan mama itu sia-sia karena di sana itu asik. Itu oke, boleh. Betul, berujung memang pada apa ya, tujuannya kan agar anak itu nanti nyaman di sekolah kan. Loh, yang paling asik dan seru itu karena mama bisa main di sana, ada begini. Nah, itu anak-anak akhirnya kan punya referensi positif kan. Itu. Ya, berikutnya tetap menjadi teladan emosi. Keteladanan emosi itu artinya begini, ketika kita menghadapi satu hal dan memang harus marah, ya tidak apa-apa, cuman anak-anak harus dikasih tahu nggak tadi kenapa mama marah? Karena ini loh, hari ini itu kakak itu begini, saat itu sudah dikasih tahu, tapi enggak apa-apa, nanti juga mama akan ngobrol lagi sama kakak. Mungkin lah itu. Jadi keteladanan itu tidak hanya anak mengerti, mengetahui emosi apa yang dia harus tahu, tapi pun solusinya ada di situ. Kayak tadi kan misalnya kasus sebenarnya mama itu sedang marahnya sama kakaknya, tapi sekaligus mama bilang bahwa solusinya adalah nanti mama akan ngobrol lagi sama kakak supaya nanti kita bisa sama-sama saling diskusinya lebih tenang. Oke, baik. Pasti ya dicocokkan lah nanti kalimat kalau ke anak kita yang masih playgroup ke TK, TK ke kelas 1 itu kan masih ada cocok-cocoknya lagi. Cocokologi gitu. Cocokologi lagi. Ya, dan juga mungkin tergantung dengan bagaimana juga kasus yang dihadapi oleh setiap keluarga kan mungkin beda-beda ya usia. Jadi biar nanti pada saat masuk yang memang hari hanya udah nggak ada ibu-ibu jadi Godzilla ya harapannya ya. Iya, betul. Supaya orang tua juga kan gini, pengennya seperti apa, ternyata yang dihadapi di lapangan tidak sesuai, akhirnya itulah yang mengganggu cara berpikir yang baru. Gitu kita kan udah persiapan gitu ya. Padahal nantinya saya kayaknya jalanannya lancar, kemudian di sana saya kan ini ternyata macet itu sudah bikin beda lagi nanti. Makanya benar kata Ustazah yang tadi disampaikan ya Mitra Muslim ya, di poin yang pertama tadi, ya udah coba ke sekolah dulu deh. Hari-hari Jumat kayak gini juga boleh, nanti jam-jam pulang juga ya. Iya, boleh. Ngerasain dulu kan. Iya, ada Pak Satom kan, ke Pak Satom. Kayak gitu. Jadi nanti bisa apa ya, tersiapkan lebih baik lagi insyaallah ya. Oke, ini ada Kiki Rizkyani ikut nyimak juga ini. Seru Mbak Kiki. Kapan kita katanya ketemu? Ini jadi ikut semangat nih, lihat ustazahnya semangat banget tuh. Semangat emang ustazah ini ya. Oke, Bunda Afia juga baru nyimak, barakallah, untuk ilmunya juga sehat penuh berkah di hari Jumat. Amin. Bu Ainun juga nih dapat ilmu lagi dari ustazah, matur nuwun Geus, sami-sami Bu Ainun ya. Oke, yang mau tanya juga masih boleh ya Mitra Muslim, silakan 0855 300938. Boleh WA, chat, telepon, nanti dibantu oleh rekan saya Elsa Khairunisa ya. Oke. Terus dikit lagi nih sebelum kita masuk ke segmen yang selanjutnya. Terus gimana Ustazah ketika memang empati itu yang sangat dibutuhkan sekarang, bahkan Ustazah tadi menyampaikan itu ada hubungannya sama emosi. Betul, emosi dasar manusia. Emosi dasar manusia. Nah, ini kalau misalnya keluarga itu kan kadang kita sama pasangan itu nggak sama ya usia. Mungkin ibunya lebih bisa mengeluarkan emosi. Bapak biasanya rata-rata sih enggak, tapi enggak semua bapak-bapak ya. Jangan gitu kan. nanti kita dikomplain sama bapak. Betul. Cuman banyaknya kayak gitu. Nah, padahal ekspresi datar gitu kan. kita kan pinginnya kerja sama ya. Jadi yang memang mengajarkan emosi itu semua keluar ya harusnya betul bareng. Iya, betul. Kalau ibu yang terlalu over nanti jadi Godzilla Nita terus gitu loh. Nanti anak-anak itu. Nah, gimana, itu berarti kan harus ada satu penerimaan emosi yang dilihat anak pada diri ayah dan bundanya gitu ya. Gitu kan. Misalnya ketika ayah dan bunda dalam kondisi yang berbeda itu tadi. Kemudian bagaimana kemudian anak melihat seorang bunda yang perbedaan pendapat dengan ayah itu seperti menjadi bunda yang bijaksana. Begitu pula sebaliknya. Ayah yang datar-datar saja ketika ibunya sudah semangat terus, Bu, sabar Bu. Oke. Harus gimana gitu kan. Jadi anak akan melihat keharmonisan yang dalam pikiran dia akan tersusun satu referensi kehidupan nyata
bahwa oke, ayahku punya masalah dengan ibuku, tapi mereka berdua sangat bisa untuk kembali membuat mereka sama-sama saling sayang menyayangi. Itu yang paling penting. Karena kalau misalnya dibiarkan saja dan anak melihat itu jeru, jadi emosinya akhirnya akan sangat lambat untuk mengenal banyak dengan dirinya khususnya. Kemudian empati mana bisa tumbuh kalau dia saja masih punya persoalan dengan dirinya sendiri, gitu kan? Itu tadi ya, dari diri sendiri sebenarnya mitra muslim ya. Nanti ya diajak drama-drama dikit lah si bapak ya. Oke, iya Pak pura-pura Bapak sekarang marah sama aku, terus nanti Bapak sayang sama aku gitu. Gitu. Mungkin di setting ya, role play ya, boleh itu. Mama ini loh kan sudah dibilangin seragamnya itu adanya di situ, anaknya itu gini. Loh Papa aja yang ngambil gitu. Oh ya baiklah Mama, hari ini Papa akan sayang sama Mama dengan mengambilkan seragam gitu. Depan si kecil ya sementara. Oke, Bu Nita nih dari Surabaya juga masuk melalui WA ya. Ustaz Hamdia, empati kan katanya tadi ikut merasakan. Lalu gimana ya kalau niat baik kita malah dikira ikut campur dalam urusan orang lain? Apa sih batasannya Ustazah empati itu? Tapi kita jawab nanti. Setelah jeda berikut ini ya. Baik. Dan juga untuk Anda mitra muslim, jangan kemana-mana ya. Pasti penasaran kan? Dan biar kita juga nggak terjustifikasi sebagai orang yang kepo gitu, tapi empati sebenarnya. Tapi setelah jeda berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Mozaik. Kalau circle pertemanan kita itu nggak cuma 1, 2, 3 orang, biasanya juga ada beberapa kan yang pada akhirnya pingin cari pendapat kita atau mungkin cerita-cerita sharing gitu kan mitra muslim. Nah biar nggak jatuhnya kita ke yang kepo, tapi juga empati bener-bener pure gitu kan, yang diinginkan oleh mitra muslim kita ini kan Bu Nita tadi, itu gimana ya ya? Sebatas apa sih empatinya? Silakan. Empati itu kan ada beberapa bagian kalau tidak salah dengan teman-teman yang berada di psikologi, para ilmuwan psikologi. Ada yang pada ranah kognitif atau hanya dia tahu bahwa temannya mungkin bermasalah, ada masalah, tapi dia sangat menghormati itu sehingga coba nanti nunggu dia reaksinya gimana gitu ya. Ada yang memang langsung afektif, dia kayaknya minimal kamu ada masalah nggak gitu. Kalau kemudian Mbak Fe bilang saya baik-baik saja kok, usahanya capek, gitu. Tapi memang berujung ketika kita sudah ada kognitif, afektif, akhirnya psikomotor. Kalau pakai saya bahasa begitu, ada tindakan yang ingin dilakukan lah. Biasanya empati yang bagian itu tuh yang dicontohkan oleh para ilmuwan psikologi itu kalau ada bencana, yang sudah jelas-jelas bahwa itu ada masalah yang kemudian menuntut diri kita untuk nanti bisa berbuat dan akhirnya misalnya ke sana langsung memberi bantuan dan seterusnya. Pada tataran empati antar orang, harusnya kita membatasi dirinya pada efektif itu tadi. Bisa kognitif, afektif, kita tahu, kemudian kita aksinya adalah bertanya. Kalau dia tidak membuka pintu, nggak ada masalah. Jangan terlalu ingin mencampur tadi urusan itu ya, jeru nanti ya. Jeru nanti. Ya minimal bahwa mungkin kamu belum bisa cerita hari ini, nggak apa-apa. Tapi aku merasakan bahwa kamu sedang sedih. Aku mendukungmu ya. Gitu ya. Itu aja sih mitra muslim ya, supaya memang nggak jatuh ke yang kepo tadi. Apalagi kalau terus kok kamu lihat wajahmu kok kayak kamu sedang punya masalah berat ya. Wah, yang mau ngomong susah gitu kan malah. Ya enggak gitu, malah gitu nanti. Malah akan menutup kan pada akhirnya. Itu ya. Ini juga menarik pertanyaan dari Pak Aan nih. Nyimak ngobrol Mozaik asik nih. Mengingat waktu-waktu sekolah dulu. Dan kalau dulu tuh banyak anak baru yang masuk SD kabur dari kelas Dan sekarang masalah-masalah itu juga insya Allah masih ada. Tapi juga bisa diatasi. Semoga Mozaik penuh keberkahan. Amin. Betul Pak, apalagi sekali lagi kita pernah ngalamin nggak sering dan kami sudah siapkan itu.
Makanya, makanya guru kelas 1 jangan berharap anak Anda akan duduk tenang di dalam kelas gitu. Maka sediakan segala kegiatan yang akan membuat dia nanti, Ustazah, aku nggak mau di kelas. Oke, kita keluar gitu. Enak kan? Untung Saim sekolah alam ya. Iya, artinya beban belajar itu jangan dikasihkan ke anak-anak dulu. Mereka itu baru kenal belajar dengan cara bermain gitu ya. Iya, kelas 1 peralihan ya usia. Betul, kecuali pada belajar-belajar yang memang kita belajar Quran, belajar caranya sholat itu nggak boleh dengan metode yang bermain. Tapi ketika belajar berhitung itu boleh sambil bermain gitu ya. Nah, sehingga memang orang tua juga ya tadi itu saya tetap menyarankan lebih baik datang ke sekolahnya supaya dibawa anaknya supaya nanti bisa ini loh nak, besok kalau kamu mau main itu berarti di sini, terus jangan lupa tanya sama ustazah, tanya sama bapak ibu guru apakah itu bareng-bareng atau boleh sendirian. Nah, kayak gitu itu sudah harus menjadi disampaikan ya. Betul. Dan alhamdulillah sekarang kan banyak sekolah yang juga membuka trial class. Yes, nah betul sekali. Itu alhamdulillah banget harus dimanfaatin ya. Benar, dimanfaatkan itu betul. Sehingga sekolah punya tanggung jawab untuk memberikan service yang terbaik. Orang tua pun nanti ikhlas untuk melepaskan anaknya. Dan itu penting. Karena begini loh Mbak, ada banyak tetap kasus begini ya. Orang tua memilih sekolah, kemudian di saat dia memilih sekolah itu masih ada tuntutan-tuntutan yang nantinya akan membuat sekolah itu harus sama dengan visi-visi keluarga. Padahal kan sekolah itu lebih besar kan. Artinya di sekolah itu lebih besar orangnya, lebih banyak jumlahnya. Kemudian yang sekolah itu kan menyediakan program dan lain sebagainya kan karena dia tahu bahwa kebutuhan ini kebutuhan dengan keragaman anak. Nggak mungkin lah kemudian hanya kita orang yang sendirian kemudian minta sekolah nyamain dengan kita, nggak mungkin. Nggak bisa. Sehingga saya harus bilang begitu, bukan karena mungkin ya itu juga bagian dari jadi emosi nih sebelah saya. Enggak. Ini menyampaikan ya usia. Iya, supaya nanti kami semua di sekolah itu akan sama-sama bisa lapang hati untuk menerima dan menjalankan itu menjadi satu hal pengantar generasi terbaik gitu. Nah, insya Allah itu juga akan menjadi jalan ridhonya ilmu itu masuk ke anak-anak ya. Betul sekali. Dari lapang hatinya itu, insya Allah. Oke, menarik nih Mitra. Sama ada pertanyaan juga dari WhatsApp lagi ya Usia. Saya bacakan dari Ibu Ani ini kali ini dari Gresik Us. Nah, masya Allah Ustazah ini sudah selesai SD. Insya Allah anak saya mau masuk SMP kan. Ini saya pondokkan. Alhamdulillah. Pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah diskusi dengan anak ya. Betul. Tapi ini masih banyak yang menentang keputusan kami. Contohnya sang nenek dan juga kakek. Kok tega sih masih SMP loh gitu. Nanti aja kalau udah lulus SMP, SMA-nya gitu kan. Tapi menurut saya ini langkah yang tepat begitu mengingat pergaulan ya dan pendidikan anak zaman sekarang ini yang masya Allah. Jadi saya ingin membekali anak saya begitu ya. Lebih baik, ini bagaimana ya Ustazah? Sedangkan saya juga sangat-sangat menghargai para orang tua para mertua dan juga orang tua saya gitu. Tapi ini adalah keputusan kami bersama dan alhamdulillah anak sebenarnya juga mau-mau saja. Cuma saya juga ada ketakutan tuh nanti diberati sama mbah-mbahnya. Mbah-mbahnya diajak ke sekolahnya. Iya betul. Ke pondok. Diboyong ya. Sering loh kalau di Saim itu begitu. Mengenalkan tuh bahkan kepada seluruh keluarga. Jadi nggak cuma papa mama Betul. Sehingga kayak kemarin liburan saya lihat ini kok cek kayak sopo. Iya sini neneknya liburan biar tahu sekolah ini sifatan misalnya gitu namanya. Oh iya enggak apa-apa ini kita ngobrol. Oh tiba dong ini tas sekolahnya putuku. Jadi tahu kan. Betul. Itu perlu dan memang kita tetap dengan bahasa-bahasa yang santun karena beliau orang tua kan. Jadi ibu iki arek yo gelem loh gitu. Nah, pengennya itu begini loh. Terus buktikan bahwa anak itu juga sudah punya konsep untuk kenapa dia mau masuk di pondok pesantren. Karena ini, Mbak, ya anaknya juga suruh ngobrol sama mbahnya enggak apa-apa. Karena kalau cuman orang tua saja yang ngobrol sama mbahnya kalah biasanya. Di samping kalah akhirnya perdebatan itu menjadi sesuatu yang mbah tidak bisa
melihat dari nerima sisi biasanya. dan tidak dari sisi anaknya Betul, gitu. betul, Nah, betul. keikhlasan itu betul sekali Mbak Fi. Keikhlasan orang tua, mbah-mbah, keluarga melepaskan anak itu di sekolah akan memudahkan kita semua untuk Insya bisa Allah. menjalankan sistem dengan baik gitu ya. Nah, saya ingat kata-kata para ilmu, ahli ilmu itu kan begini. Ketika kamu memilih satu lembaga pendidikan, kemudian kamu sudah percaya dengan lembaga pendidikan plus khusus gurunya, maka kamu boleh sedih. Para ibu-ibu, kalau ibu-ibu zaman Rasulullah di Quraisy itu kan begini, ibu yang paling hebat itu adalah wanita-wanita Quraisy. Kenapa? Karena wanita Quraisy itu benar-benar hampir tidak bisa berpisah dengan anaknya. Makanya kita kalau belajar birrul walidain apa kan dari sana gitu ya. Terus kemudian sampai dikasih waktu, baik ibu bapak kalau di awal masuk sekolah, baik bapak ibu kalau pengen nangis enggak apa-apa, kami beri kesempatan menangis dulu. Jadi seperti itu. Jadi dipersilahkan ibu bapak menangis dulu, menenangkan diri, kemudian nggak apa-apa ngobrol sama anak-anaknya. Setelah itu ikhlaskan bahwa itu amanah Allah. Kalau bapak ibu tidak berpisah hari ini pun nanti akan berpisah, sehingga mereka, ya Allah, saya menaruh anak saya di lembaga ini karena ingin anak ini lebih cinta kepada Engkau, kami juga cinta kepada Engkau ya Allah, maka jalan cinta itu semoga nanti yang akan mempertemukan kami. Masya Allah. Amin. Betul. Dan itu menjadi, bisa jadi kalau lembaga pendidikannya menjadi apa ya, akan terasa dia pun punya tanggung jawab besar karena semua pada jalur yang sama, yaitu Allah, ridho Allah itu yang dicari kan, gitu kan. Masya Allah. Oke. Udah Bu, jalan-jalan bareng sama nenek kakek ya ke tempat pondoknya, atau mungkin nganterin juga ya nanti boleh. Ya akan ada waktunya untuk nganter ke mahatnya. Betul. Itu boleh diajakin aja ya. Saya jadi inget dulu kuliah pertama kali nenek kakek saya ikut nganter saya kuliah. Kok aku enggak ya? Nenek kakekku terlalu tua waktu saya kuliah. Ya wong desa sisan sama bingung dijak nang Surabaya. Oke, baik. Mitra Rasul, nanti kita akan lanjut lagi ya setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Mozaik. Pendidikan kurikulum empati ya Us ya. Empati, betul. Anak kurikulum itu Pak. Ya itu Us. Jadi bukan hanya kurikulum yang mau diajarkan di sekolah aja ya, terkait mungkin biologi dan lain sebagainya, kan ada kurikulumnya tuh. Betul sekali. Ini nyamain sama Pak Mas Menteri ya. Saya yang nggak jadi menteri, enggak. Amin. Dari mana dia tuh Rahma jadi menteri pendidikan? Bonus. Kecuali ada yang Allah pernah tahu Us. yang menentukan. Amin. Kok mimpinya di radio ini ya? Baiklah, boleh. Gak apa-apa Us. Banyak yang apa-apa ya Mbak Elsa, pendengar. maaf ya saya mimpi-mimpi sedikit. It's okay. Gitu. Kata Mbak Elsa udah banyak jempol tuh. Baik. Terus menarik tentang empati. Banyak banget kan kasus-kasus yang sekarang itu cukup beredar gitu ya. Mungkin ya para, ya mohon maaf ya mitra Muslim, karena aplikasi itu kan sekarang udah ada di genggaman ya. Iya. Itu dia kan, media sosial. Betul. Dan kemudian itu katanya ya, itu kayak ngerus juga soft skillnya anak-anak gitu pasti. Kan, termasuk empati juga. Betul. Karena mereka hanya melihat dari dunia maya aja gitu kan, lihat yang ya karena manusia itu kan pada dasarnya kalau kita belajar psikologi ya Us ya, itu kan hanya dua hal ya, menghindari kesengsaraan atau juga dia mengambil sesuatu yang pokoknya enak aja gitu kan, pinginnya kan kayak gitu kan. Intinya dia kalau dalam prinsip ekonomi dia ngeluarin modalnya dikit dapatnya banyak. Gitu kan. Itu udah naturalnya kayak gitu. Nah, gimana nih Us? Kita harus bener-bener ngasih tahu nih empati yang seperti apa sih ke anak-anak sekarang, dengan banyak yang kayak mikir, oh yang penting viral gitu kan. Yang penting kalau yang konten-konten gitu loh. Anak-anak sekarang liatnya itu soalnya. Iya, betul. Nah, ini yang tadi di poin mengajari bagaimana kemudian manajemen emosi itu kan, ketika misalnya gini, anak kita siapapun itu mau urusan kelas TK, playgroup sampai bahkan kuliah, ketika datang ke rumah dengan wajah yang tidak cukup menyenangkan gitu ya bagi kita, pertanyaan pembuka itu harus tepat. Misalnya, kakak lelah ya gitu. Tapi kalau kamu punya masalah ya sama temanmu, justifikasi itu gitu ya.
langsung dia denial tuh biasanya. Terus mau cerita itu susah, Iya, kemudian iya, kok tiba-tiba mama sok tahu deh misalnya gitu, padahal hanya lelah gitu ya. Nah sehingga pada tataran usia kuliah sekalipun, ketika kakak lelah ya, iya mah, tapi aku nanti aja mah yang kita ngobrol, ya sudah biarkan dia Punya waktunya punya dulu waktu ya. sendiri, kemudian malam oke, mama tunggu ya sambil nanti mama siapin ada sosis atau ada apa, kita bisa ngobrol bareng lah, baru kemudian ketika dia membuka diri kita ngobrol di situ, betapa asiknya kan menjadi teman. Iya. Sama dengan anak kelas kecil-kecil yang biasanya datang mereka lebih ekspresif, mama aku tadi itu loh, aduh makananku diambil sama temanku, gimana? Oh tapi kan seru karena kamu punya teman baru gitu dulu. Jadi oh temanmu yang mana sih, besok mama tak ke sekolah, ya bahaya malah gitu. Nah ketika oh tapi kan seru, loh seru dari mana, kan ini tuh besar ngambil. Wah berarti gini, besok kita coba ngobrol sama ustadz ustazah di sana. Ustadz ustazah kok kemarin itu temanku yang itu ngambil, itu aku harus gimana ya, kamu kalau misalnya memang saat itu nggak tahu harus ngapain, tanya sama ustazah gitu. Sehingga anak itu hanya punya referensi ketika dia bermasalah, ada banyak jalan yang bisa dicari oleh dia untuk menyelesaikan masalahnya itu ya. Tidak mandek di satu titik lah, ketika oke, baik mama yang akan datang ke sekolahmu untuk bisa menyelesaikan masalah. Yuk belajar untuk solutif gitu. Terus ada loh yang viral ya. Ini bahasanya tuh dia emang kayaknya Jakarta banget gitu kan, pakai gua gitu. Kemudian ini anaknya mungkin berulah dan lain sebagainya di sekolah, sampai akhirnya ibunya itu dipanggil berulang kali. Yang pertama case-nya itu waktu mau ujian dia sakit perut minta pulang. Yang kedua itu katanya itu berantem sama temennya karena si anak ini dibully, dibilang gendut dan lain sebagainya gitu. Ibunya kan juga marah, makanya jangan makan malam dan lain sebagainya. Lucu banget tuh, emosi banget dan viral ya itu ibunya sama anak ini. Nah sebenarnya ketika anak punya masalah itu kan kadang di luar kendali kita ya. Betul. Sebagai orang tua kan biasanya di rumah, taunya tiba-tiba ada masalah di sekolah, masalah apapun aja. Nah itu first time kita harus gimana sih sebagai orang tua? Karena kan nggak sedikit orang tua itu yang kagetan. Terus udah reok duluan. Iya. Nah, salah satu empati itu melatih kita untuk bisa mendengarkan dengan baik, gitu ya. Tidak cepat-cepat untuk nyauti ya, reaksi nyauti. Bereaksi dengan apa yang ada di sekitar. Karena kita empati maka sebentar ini dariku begini, coba saya kalau dari orang lain gimana, kan gitu. Sehingga ada jeda di mana dia pun akan memberikan ruang bahwa oleh aku sendiri itu begini, kalau orang lain belum tentu loh, maka oh gitu ya. Kayak misalnya ada anak-anak yang kita kalau ada hujan pertama senengannya langsung hujan-hujanan terus kita sudah aduh ini kok pilek sama macam-macam gitu ya. Cuma kalau saya biasanya gini, kamu bawa baju ganti nggak gitu. Oh enggak. Nah kalau nggak bawa baju ganti terus nanti gimana kalau basah? Oh gampang, nanti aku pakai jas hujanku. Oh iya oke. Tapi ya sudah, baiklah. Tapi nanti itu kalau kita terlalu lama maka bisa jadi tubuh kita itu lemas, sehingga kita itu baru pengetahuan dikasihkan ke dia. Akhirnya ketika besok hacing. Menurutmu itu gara-gara apa? Oh kayaknya hujan-hujan kemarin. Oke, berarti nanti diulang lagi apa enggak? Coba deh aku mikir, nanti kalau aku kuat ya nggak apa-apa. Masih ada begitu loh. Iya. Negosiasinya anak zaman sekarang itu, masya Allah. Ya itu cuma tetap kalimat Allah. positif harus ada di dalam dirinya supaya segala sesuatu itu tidak membuat dia mandek untuk bergerak. Bikin stuck gitu ya. Ini langsung kan direspon juga sama Mas Muhammad Amri, suka sekali dengar Mosaic tapi memang kenapa susah sekali menerapkan di dunia nyata apalagi dengan anak. Iya, katanya Ustadz Budi Azhari begini, kalau saya ngedengerin kan sering beliau, memang Pak ngurus anak itu susah. Nyata ya, real. Betul. Real kok ya, Pak. Gitu kan. Bagaimana tidak susah ketika ibunda melahirkan, kemudian malamnya harus tetap begadang, ayahnya juga harus begadang, kemudian setelah itu ada lagi masalah, lek duwe gak enak cari makannya gimana, karena aku tak coba koyo nego-nego. Habis itu belum lagi masalah pendidikan, nyari sekolah itu begitu susahnya, kepengen sekolah yang itu ternyata duitnya nggak cukup lah gitu. Susah memang punya anak.
Karena apa? Karena ketika kita bilang anak itu amanah dari Allah, maka semuanya kalau datangnya ke Allah, kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan itu akan satu persatu bisa kemudian kita atasi. Insya Allah ya. Saya selalu memberikan motivasi ini, kenapa? Karena tidak mudah. Coba sekarang siapapun Mbak V yang punya pengalaman, kita niatnya mau menikah dengan siapa, dengan segala macam dinamika, kita dipertemukan Allah dengan si A. Kemudian dengan si A itu kita berbeda banget, saya beda, suami beda, Mbak V juga begitu. Lah akhirnya kan jelas berbeda itu carane untuk berdinamika saja loh. Itu Masya Allah. Setelah itu alhamdulillah Allah titipkan itu anak kita dengan kita. Sakjane anaknya dia pengen jadi anak presiden ora iso gitu kan. Kok jadi anak penyiar radio lah ngono ya. Iya. Sehingga ketika itu maka Allah sudah ngasih tahu, nah itulah kenapa betul-betul karena berat maka kamu datang kepadaku. Nah, minta. Bahkan siapapun hewan apapun juga, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Dari mana dia dapat makanan kalau bukan aku yang ngasih ilham menerbangkan si nyamuk itu dekat sama dia? Enggak bisa. Hiu yang ada dalam laut yang luar biasa, dia mau makan ikan kecil-kecil itu yo mosok gak kelaparan sih gitu. Tapi bagaimana kemudian Allah dengan segala sunnatullahnya itu memberikan yang terbaik untuk para makhluknya. Dan kita ini alhamdulillah ada hati, ada pikiran, ada akal, dan itu iman yang menjadi dasar terbaik. Maka ketika kita fokus meniatkan seluruhnya jadi ibadah, insya Allah akan dipermudah. Ya, pilihannya cuma 2 kok Mitra Muslim sebenarnya. Kalau saya tarik garis juga ya, mau capeknya itu ya udah sekedar lelah, atau capeknya benar-benar lillah dapat dari Allah. Karena tadi Ustazah udah mengatakan ya, anak itu nggak gampang. Nggak gampang ya, makanya. Maaf ya, agak masih ya. Makanya kita mau istirahat dulu aja ya Mitra Muslim ya. Supaya kita sama-sama semangat sebenarnya untuk memberikan yang terbaik, khususnya di agama kita Islam itu membutuhkan generasi-generasi terbaik. Maka dengan kelapangan hati kita dan keikhlasan kita untuk mengurus mereka, itu pintu yang terbaik. Siap. Terima kasih waktunya ya di siang hari ini. Udah gak kerasa udah siang, waktunya kita istirahat dulu aja ya. Siap. Bismillah. Oke, berarti harus jumpanya di minggu depan lagi ya Mitra Muslim dalam program Mozaik. Saya Fedelita Putri pamit, Ustaz Hamdia juga mau pamit. Terima kasih ya Us. Barakallah juga untuk ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, baik Mitra Muslim, terima kasih juga untuk kebersamaannya di siang hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Terima kasih juga untuk produser saya Elsa Karunisa dan juga Yuda Setiawan, videografer kami juga di Suara Muslim TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen juga boleh bagikan ya Mitra Muslim link kami. Insya Allah juga ada link spesial juga, kalau mozaik itu juga ada mozaik juga ya Mitra Muslim, itu bisa dilihat kembali, ditinjau kembali mozaik-mozaik apa yang mungkin relate dengan kehidupan Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.